Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Metode yang saya terapkan di dalam pengobatan saya, pengobatan penyakit dengan tanaman obat adalah satu, selalu bersyukur dan bahagia. Kenapa bersyukur? Setitik pun nikmat yang kita terima, kita syukurin akan membuat kita bahagia. Kalau kita bahagia akan menurunkan hormon kortisol, ya, sumber dari segala penyakit. Kemudian menaikkan hormon kebahagiaan seperti dopamin, serotonin dan lain sebagainya, sehingga akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, penyakit menyingkir. Oke, sahabat, kita bahas hari ini adalah kista ovarium. Kista adalah benjolan atau kantong berisi cairan. Kista ini bisa menyerang di seluruh tubuh kita. Ada di ginjal, ada di paru-paru, ada di payudara, ada di lengan, ada di kulit, ada di tempat-tempat lain. Kemudian ada di ovarium, ada di rahim kita yang disebut kista ovarium. Nah, kista ovarium kantong berisi cairan yang tumbuhnya di indung telur. Kemarin kita bahas miom, ya, miom benjolan berbentuk daging yang tumbuhnya di dinding uterus. Tapi kalau ini di indung telur. Ovarium fungsinya apa? Menghasilkan sel telur, kemudian menghasilkan hormon. Nah, ovarium ada dua, ini kiri dan kanan. Gejala yang kita rasakan kalau sudah tumbuh benjolan, tumbuh kantong berisi cairan, penyebabnya enggak pasti, ya, enggak pasti ini. Kalau kita enggak tahu penyebabnya pasti, yang pastinya imun lemah, kemudian kita kekurangan nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh, yaitu sayuran dan buah, itu pasti. Orang kista ovarium, ya, hanya diderita oleh wanita. Penyebabnya itu pasti satu, kurang sayuran, kurang buah. Suka minum yang manis-manis, suka yang gurih-gurih, suka yang lemak-lemak, obesitas, kemudian efek dari obat-obat KB, kemudian pil hormon dan lain sebagainya, sehingga akan membentuk sesuatu di dalam rahim kita. Gejalanya yang kita rasakan, nih sahabat saya ya, satu lingkungan, satu rumah, satu ini pernah mengalami yang namanya kista. Awal kemunculannya tidak menunjukkan gejala-gejala apapun. Gejala yang utama itu biasanya di haid, kadang pendarahan tidak teratur, kemudian kalau sudah lama itu justru tidak bisa haid. Kenapa? Karena menghalangi di situ. Kemudian menimbulkan rasa sakit, kalau mau haid itu sakit luar biasa. Kenapa? Karena sudah muncul benjolan ini sehingga menghalangi aliran darah ke telur, ke sel telur, sehingga sakit luar biasa. Itu bahkan ada yang pingsan. Banyak sahabat-sahabat saya dulu yang kena kista. Kemudian kalau sudah besar, sudah tumbuh terus, efek yang ditimbulkan kita itu makan sedikit aja rasanya kenyang. Kenapa? Karena terjadi pembengkakan di rahim kita sehingga menekan lambung, sehingga rasanya ya mual muntah. Kemudian yang ke bawah, gejala yang dirasakan bawah itu sakit, tulang panggul, sakit karena terjadi peradangan di sana. Kemudian sering pegal-pegal, apalagi kalau masa mau haid, wah itu pasti. Bahkan pernah sampai pingsan sahabat waktu itu. Banyak sekali kasus-kasus yang punya kista ini langsung operasi pun 100% bahkan tumbuh kembali. Makanya medis selalu menyarankan kalau memang kita sudah
sudah umur yang kira-kira sudah tidak mau punya anak, langsung diambil rahimnya untuk menghindari tumbuh kembali. Gejalanya sudah ya sahabat ya, makan sedikit tapi rasanya kenyang, kemudian sakit pokoknya perubahan haid. Kalau perubahan haid itu pasti ada sesuatu yang tidak beres di rahim kita. Ada miom, ada kista, ada tumor, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah seperti ini ya, sudah ada gejala-gejala seperti ini, satu cepat rubah pola makan kita, banyakin sayur, banyakin buah. Insya Allah kista tidak perlu operasi, yakin. Karena banyak pasien-pasien saya tidak perlu operasi. Rubah pola makan, perbanyak sayur, perbanyak buah, hindarin gula, stop gula, minyak dihindarin, garam hati-hati, itu aja yang 3 itu. Kemudian hindarin makanan olahan, makanan instan yang banyak mengandung bahan-bahan kimia. Sudah saya sampaikan berkali-kali, rusaknya tubuh kita, tumbuhnya penyakit-penyakit seperti ini karena bahan-bahan kimia. Kembali ke alam. Kemudian tidak perlu operasi. Apa yang Tuhan sudah kasih ya, Tuhan sangat sempurna menciptakan manusia ya. Ibarat tubuh kita itu seperti mesin. Kalau kita dioprek-oprek sudah tidak akan pernah bisa kembali sempurna. Tidak perlu operasi. Dengan mengubah pola makan, mengubah pola pikir, menjalankan hidup sehat, insya Allah kista tidak akan berkembang biak. Kemudian ramuannya dalam Al-Quran Allah itu sudah memberi petunjuk untuk kesehatan rahim kita ya, buah-buahan ya, anggur, kurma, buah labu. Kemudian untuk obatannya, untuk racikannya ada manjakane. Apa itu manjakane? Nah, tokoh herbalis kita almarhum Profesor Hembing, beliau salut dengan yang namanya manjakane, sampai menciptakan kondom yang bahan bakunya dari manjakane. Karena apa? Manjakane ini membuat lentur ya organ kewanitaan kita, kemudian untuk kesehatan rahim kita. Nah, yang utama manjakane. Kemudian buah delima. Delima itu kalau tidak salah disebut dalam Al-Quran 3 kali ya. Yang pasti surat Ar-Rahman, surat An-Nahl, itu bagus untuk kesehatan rahim kita, untuk ovarium kita. Kemudian ada juga seperti kunyit putih, temu hitam, temu putih, itu wajib ada di dalam meracikan untuk kista. Daun-daunnya seperti benalu, daun sirsak, ciplukan, kemudian yang pahit-pahit ada sambiloto, ada daun kelor, ada daun Afrika, dimasukkan, kulit manggis, terutama rimpang-rimpang diperbanyak ya sahabat. Ada temu mangga bagus, ada temu kunci juga bagus. Kunyit itu bahan dasarnya, setiap racikan harus ada kunyit, jahe, temulawak. Tinggal minum rutin, insya Allah tidak perlu operasi, tidak perlu dengan dioprek-oprek tubuh kita ya, karena dioperasi pun akan tumbuh kembali. Operasi hanya memangkas benjolan biar tidak membesar. Kita bukan mengatasi ke sumbernya ya, kita perbaikin imun kita ya, sudah itu aja kok. Jadi apapun yang tumbuh di dalam tubuh kita tidak akan berkembang biak. Nah, racikannya sahabat ya, ada manjakane, ini yang bulat manjakane, ya, ada mahkota dewa, ada keladi tikus. Kemudian untuk tumor hampir sama racikannya ya. Kemudian ada daun sendok, ada pegagan. Ini seperti ini yang sudah saya sebut tadi.
kemudian ada jamur linci untuk stamina, ada sarang semut, kemudian ada tapak darah, ada ciplukan, semuanya dipadukan jadi satu, direbus, rutin minum airnya, insya Allah tidak perlu operasi, yakin, karena ini obat yang sesungguhnya, obat sebagai obat penyembuh. Memang kalau memang sudah besar, boleh kita operasi. Sahabat yang tadi saya sebutkan, kalau sudah besar, sudah kayak orang hamil, ya, diameternya pas dibuka, pas dikeluarkan itu sebesar bola basket, jadi persis kayak orang hamil. Itu boleh dioperasi kalau sudah besar, karena akan sulit memang ya. Kalau saya juga yang nungguin waktu itu, nungguin pas dikeluarin seperti bola basket, makanya sudah itu perlu tindakan medis, nggak apa-apa. Nah, sudah sekarang mungkin ada 20 tahun tidak tumbuh kembali, karena apa? Sesudah operasi, waktu itu dokter menyarankan di kemo, tapi beliau tidak mau, karena sudah saya bilang kista tidak akan menjadi kanker kalau tidak dioprek-oprek, kalau nggak sering dioperasi atau tidak diapa-apain, insya Allah ya. Setahun minum ramuan, alhamdulillah sampai detik ini tidak tumbuh kembali. Nah, kalau yang sahabat yang lain nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan, bahkan ada yang operasi 3-4 kali. Oke sahabat, tanaman obat adalah obat yang Tuhan ciptakan. Tuhan sudah kasih solusi, sudah kasih obatnya, tanpa kita tanam pun tumbuh di mana-mana, tinggal kecerdasan kita memanfaatkannya. Insya Allah kalau kita yakin bahwa Allah Maha Penyembuh, yang menyembuhkan penyakit adalah Tuhan, wa idza maridtu wa yasfin. Kemudian penyakit adalah akibat perbuatan tangan kita sendiri, kita perbaikin, kita rubah, kemudian yakin Tuhan yang menyembuhkan, pasti sembuh. Oke, sampai di sini saja sahabat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.